Oke, balik lagi. Liburan udah kelar, tapi pasar saham kayaknya nggak ikutan libur nih. Malah banyak banget gejolak yang terjadi pas kita lagi santai-santai. Jadi, apa sih yang sebenarnya nungguin IHSG pas pasar dibuka nanti? Yuk kita bedah bareng-bareng di sini. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Jadi pas kita lagi nikmatin liburan, pasar global itu justru lagi nggak tenang. Ada ketegangan besar yang bikin investor di seluruh dunia jadi was-was. Apa aja sih pemicunya? Kita lihat yuk. Biar gampang, kita bakal bedah ini dalam 4 langkah. Pertama, kita lihat dulu apa yang terjadi di luar sana. Terus, gimana efeknya ke IHSG kita? Habis itu kita coba baca grafiknya dari sisi teknikal. Dan terakhir, kita siapin beberapa skenario dan strategi buat hari ini. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama, kenapa pasar global lagi gonjang-ganjing? Soalnya, buat bisa nebak arah IHSG, kita harus paham dulu nih apa yang lagi terjadi di luar sana. Yuk kita lihat kenapa sentimen global tiba-tiba jadi negatif banget. Nah, ini dia isu utamanya. Pasar global lagi masuk mode risk off. Gampangnya, investor-investor gede itu lagi pada takut. Mereka rame-rame ngejualin aset-aset berisiko, kayak saham di negara kita, terus duitnya dipindahin ke tempat yang lebih aman. Sebut aja emas atau dolar AS. Terus apa aja sih pemicunya? Ada beberapa hal penting nih yang nyambung satu sama lain. Pertama, konflik geopolitik AS sama Iran lagi panas-panasnya. Ini langsung bikin ada ancaman penutupan Selat Hormuz. Nah, ini kan jalur minyak paling penting di dunia. Akibatnya, udah pasti, harga minyak langsung loncat. Ini yang bikin investor panik dan ngejualin saham di seluruh Asia. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya badai global ini bisa nyampe ke pasar saham kita di Indonesia? Yuk, kita lihat efek dominonya. Alurnya tuh sebenarnya simpel ya. Begitu harga minyak dunia naik, kita kan negara net importir minyak. Jadi beban impor kita langsung bengkak. Ini bikin neraca dagang kita jadi jelek, investor asing jadi ragu-ragu, dan akhirnya, ya mereka cabut modalnya. Hasilnya, IHSG dan rupiah kena pukul dua-duanya. Oke, kita udah ngerti nih gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita zoom in dan kita coba bedah dari sisi teknikal. Apa sih yang bisa kita baca dari pergerakan grafik IHSG itu sendiri? Kalau dilihat dari kacamata teknikal nih, IHSG itu lagi dalam fase downtrend jangka pendek. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, tapi ada polanya yang kelihatan jelas di grafik. Puncaknya makin rendah, lembahnya juga makin rendah. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi turun tangga. Indeks coba naik, tapi kejedot langit-langit atau resistance terus turun lagi. Pas coba naik lagi, puncaknya lebih pendek dari yang sebelumnya. Nah, ini yang namanya lower high. Terus dia jatuh lagi nembus lantai sebelumnya, bikin lower low. Gitu aja terus polanya. Tabel ini nunjukin medan perang utamanya antara pembeli sama penjual. Angka 7.000 itu support psikologis, angka bulat yang penting. Tapi yang paling krusial itu di 6.900. Kalau ini jebol, wah tekanan jualnya bisa makin kenceng. Sebaliknya, kalau mau balik arah, IHSG harus bisa nembus benteng di area 7.150 sampai 7.200. Nah, di sini nih yang bikin jadi agak tricky. Ada indikator yang nunjukin oversold atau jenuh jual, yang artinya ada peluang buat rebound atau mantul dikit ke atas. Tapi di sisi lain, indikator tren utamanya masih nunjukin sinyal bearish alias tren turunnya masih kuat. Nah, dua sinyal yang berlawanan ini yang bikin pasar jadi serba nggak pasti. Jadi dengan semua data dan ketidakpastian ini, pertanyaan besarnya kan kita mesti gimana? Oke, kita coba bedah beberapa kemungkinan skenario dan strategi yang bisa disiapin. Oke, berdasarkan semua yang udah kita omongin tadi, dari sentimen global sampai analisis teknikal, kita bisa bikin peta beberapa skenario yang paling mungkin terjadi pas pasar buka nanti. Ada 3 jalan utama yang perlu kita waspadai. Skenario pertama, dan ini yang menurut saya paling mungkin ya, IHSG bakal gerak sideways tapi cenderung turun. Artinya, indeks kayaknya bakal main di area yang sempit aja, antara support kuat di 6.900 dan resistance di 7.100. Skenario kedua, ini yang optimisnya. Kalau tiba-tiba ada angin segar dari pasar Asia, misalnya bursa di sana pada hijau, IHSG bisa ikutan naik dan coba ngetes level 7.150 sampai 7.200. Tapi ingat ya, ini kemungkinan besar cuma technical rebound doang, pantulan sesaat, bukan berarti trennya udah mau balik jadi naik. Skenario ketiga, ini skenario paling jeleknya. Kalau berita dari luar makin nggak enak, misalnya konfliknya makin panas, support kritis di 6.900 itu bisa jebol. Kalau itu kejadian, pintu ke support berikutnya di 6.750 bakal kebuka. Artinya, siap-siap buat penurunan yang lebih dalam.
Nah, ngelihat 3 skenario tadi, strategi yang paling pas sekarang itu ya harus lincah dan hati-hati. Mungkin fokus aja ke trading jangka pendek, jangan kelamaan nahan barang di tengah situasi yang nggak jelas gini. Sektor energi bisa jadi menarik buat jangka pendek, sementara buat investasi jangka panjang, sektor perbankan bisa dicicil pas harganya lagi diskon. Tapi sekali lagi ya, ini murni analisa saya, bukan ajakan buat beli atau jual. Disclaimer on. Intinya, di pasar yang lagi gonjang-ganjing kayak sekarang, prioritas utama itu bukan ngejar untung gede, tapi ngejaga modal kita. Jadi, tetap disiplin sama rencana trading, pasang manajemen risiko yang ketat, dan jangan serakah. Dan ini jadi bahan pemikiran buat kita semua. Setiap orang kan punya caranya sendiri buat bertahan di pasar yang lagi sulit. Jadi, coba deh tanyain ke diri sendiri. Strategi andalan Anda tuh apa sih kalau lagi hadapin tekanan kayak gini? Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih udah nyimak, tetap waspada, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.